Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ketahui bahwa akhir-akhir ini viral dan hebohnya perihal kasus kematian salah satu santri di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Sehingga bagi orang-orang yang memang sudah dari sononya, yang memang sudah dari aslinya memang tidak menyukai Islam, tidak menyukai perkembangan Islam dan memusuhi Islam, mereka ini sangat bergembira sekali dan mereka jadikan sebagai bahan untuk menyerang Islam. Ditambah lagi didukung dengan media-media mainstream ya, bahwa mereka jadikan kasus ini sebagai bahan gorengan yang sangat gurih, yang sangat enak, ya, sangat efektif untuk menyerang pondok-pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam, terutama di pondok pesantren. Padahal kalau kita mau adil, kita mau jujur dan adil, bahwa peristiwa tindak pidana itu bisa terjadi dimanapun berada, bukan hanya di pondok pesantren. Apalagi kalau kita lihat presentasinya ya, jadi kematian santri dengan kematian siswa seperti di IPDN misalnya, itu lebih banyak mana. Tapi beritanya tidak seheboh ini, ya karena mereka tidak membawa Islam, bukan lembaga yang memakai simbol Islam. Sehingga kalau ada lembaga pendidikan yang bersimbolkan Islam, ada suatu kejahatan, baik itu dari pengasuh pondok pesantrennya yang misalnya melakukan tindak pidana, pencabulan misalnya, atau pemerkosaan, wah hebohnya luar biasa. 24 jam setiap hari ditayangkan, diulang-ulang, yang membuat narasi bahwa pengasuh pondok pesantren ini tempatnya bejat, tempatnya kejahatan, tempatnya suatu tindak pidana. Ya, seperti halnya dengan kematiannya salah satu santri ini, bahkan seakan-akan pondok pesantren dianggap membuat narasi sehingga menyimpulkan bahwa sekarang ini pondok pesantren bukan tempat lagi untuk tempat pendidikan anak yang sangat aman. Dibuat narasi seperti itu sehingga orang tua dan juga masyarakat yang ingin memondokkan anak, ingin menitipkan anaknya ke pondok pesantren menjadi ketakutan. Tetapi tidak semuanya begitu. Coba kalau kita adil, bukankah peristiwa-peristiwa seperti itu bukan hanya terjadi di pondok pesantren? Nah, kalau kita mau jujur, kita mau adil, yang setiap malam, setiap hari berita-berita yang muncul itu yang membawa celurit, membawa senjata tajam, mereka ini bukan santri, ya. Mereka tidak dididik oleh santri, oleh kiai. Mereka tidak berada di pondok pesantren. Ya, mereka masih pelajar SMP, bahkan SMA, SMK, ya. Bahkan kejadian bullying ya, kejadian siswa yang meninggal dunia atau mengalami tekanan psikis, stres, bahkan sampai meninggal dunia, itu juga terjadi bukan hanya di pondok pesantren, tapi juga sering terjadi bukannya satu kali, dua kali, terjadi di lembaga-lembaga pendidikan selain pesantren. Tapi kenapa bagi orang-orang yang memang dasarnya sudah tidak suka dengan Islam, itu sangat sangat bangga sekali, bahkan dengan begitu vulgarnya mereka menyerang Islam, menyerang pondok pesantren, bahkan mereka membuat kesimpulan sendiri bahwa pesantren bukan lagi tempat yang aman. Itu adalah analogi yang sangat dungu ya. Jadi gagal berpikir. Ya, jadi pikiran-pikiran yang pendek, pikiran-pikiran yang sangat supet, sangat pendek. Sekarang analoginya begini, kalau ada suatu peristiwa kejahatan di kapal misalnya, atau ya di peristiwa di suatu kapal, kemudian apakah kapalnya kita hancurkan? Ya, kalau ada pengemudi kapal yang misalnya dia melakukan kesalahan tidak sesuai prosedur misalnya, apa kemudian kita anti terhadap kapal, kita nggak mau lagi naik kapal, ya kapal laut misalnya ya? Tidak begitu. Orang yang pernah merasakan ada kejadian kematian di bis misalnya di bis, naik bis, kemudian dia trauma dan dia tidak mau lagi naik bus, itu kan gagal berpikir. Jadi padahal kalau kita mau lebih cerdas sedikit, lebih pintar sedikit, bahwa tindak pidana itu bisa terjadi dimanapun berada. Sekarang kasusnya si santri ini merupakan murni suatu tindak pidana yang dilakukan oleh temannya ataupun seniornya. Ini menjadi tugas penegak hukum, ya khususnya di sini adalah pihak kepolisian sebagai penegak hukum, sebagai institusi yang punya kewenangan untuk melakukan lidik ya, penyelidikan. Setelah terjadi kematian, adanya kematian santri, maka polisi
dia melakukan penyelidikan apakah ada tindak pidana di situ sebagai penyebab kematiannya, dan sudah ditemukan itu menjadi uh, uh, menarik kesimpulan bahwa sudah terbukti adanya tindak pidana penganiayaan ya atau kekerasan yang dilakukan oleh seniornya ataupun teman-temannya. Kemudian polisi melanjutkan kepada penyidikan. Penyidikan adalah merupakan proses untuk mengumpulkan barang bukti, mengumpulkan saksi-saksi untuk meminta keterangan para saksi, kemudian nanti akan rumuskan dalam BAP ya setelah menetapkan tersangka, siapa tersangkanya, dan kita sudah sama-sama tahu sudah ditetapkan berapa tersangkanya, siapa pelakunya, dan nanti di dalam BAP atau berita acara pemeriksaan kalau sudah dinyatakan lengkap maka akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilanjutkan pada proses dakwaan dan juga penuntutan. Lah kita serahkan saja pada penegak hukum, dan ini murni suatu tindak pidana yang tidak boleh terjadi di mana saja, bukan hanya di pesantren. Mau di lembaga pendidikan manapun tidak boleh terjadi seperti itu. Dan ini menjadi pembelajaran dan juga sebagai introspeksi bagi pondok-pondok pesantren ya, sebagai pengasuhnya ataupun kepengurusannya lebih berhati-hati, lebih perhatian lagi agar peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Tetapi bagi media-media mainstream, media-media yang memang dia anti-Islam, bagi orang-orang yang memang sudah dari awalnya sudah tidak menyukai Islam, ini digoreng 24 jam, diulang-ulang terus kabar ini, diulang-ulang berita ini, diulang-ulang terus, sehingga agar masyarakat ini ketakutan ya, para ibu-ibu, para orang tua ini ketakutan untuk mengirimkan anaknya ke pondok pesantren ya. Tapi kalau kita mau jujur, apakah kalau anak tidak dipondokkan di pesantren kemudian tetap di rumah, itu apakah menjamin keamanan? Tidak juga sebenarnya, ya kan? Yang tawuran itu, yang membuat celurit itu juga tidak di pesantren. Cobalah kita berpikir adil, ya. Jangan busuk hati, ya, jangan busuk hati. Pesantren dituduh sebagai sarang teroris hanya karena ada salah satu pondok pesantren ataupun pelaku teroris itu pernah mondok, pernah ngaji, kemudian dia melakukan tindak pidana, kemudian diklaim bahwa pesantren itu sebagai tempatnya mencetak atau mengkader teroris, ya kan? Ada pencurian di pondok pesantren, kemudian kita klaim, kita menghukumi, menjustis bahwa pesantren itu sebagai tempat pencuri. Jadi tidak boleh begitu dong. Kita harus adil. Seperti halnya di institusi kepolisian misalnya ada oknum-oknum polisi yang melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, kemudian kita mengatakan enggak perlu masuk polisi, ya hancur negara ini, ya kan? Begitu juga dengan adanya peristiwa ini, kalau begitu nggak usah dipondokkan, ya, mau jadi apa anak-anak kita, ya? Apakah menjamin juga kalau tidak di pondok pesantren, di lembaga pendidikan yang lain, kemudian anak tidak akan mengalami hal yang serupa? Intinya bahwa kejahatan itu bisa terjadi di mana saja. Kita adil saja, kita objektif saja, ya. Dan saya ingin kasih tahu bahwa jangan lupa bahwa kesalahan yang terjadi di pesantren ini hanya kesalahan yang bukan berarti pesantren itu seakan-akan tidak ada benarnya. Bagi mata orang-orang atau hati orang-orang yang sudah busuk hatinya, pikirannya sudah buruk, dan memang mereka sudah tidak menyukai Islam, ya, mereka tidak akan pernah mau mengakui tentang keberhasilan pesantren mendidik anak-anak Indonesia ini. Bahkan kita harus akui bahwa sebelum ada negeri ini, sebelum ada negara yang bernama Indonesia ini, pesantren sudah ada di Nusantara ini. Ya, bahkan pesantren sudah menelurkan banyak santri yang menjadi pejabat, menjadi politisi, bahkan menjadi presiden. Ya, maka cobalah kita berpikir objektif, dan saya ingatkan bahwa suatu kesalahan yang terjadi pada suatu institusi tidak boleh kita menjustis, menghakimi bahwa kita menganggap bahwa lembaga itu menjadi tempat kejahatan. Ya, semoga bermanfaat. Ini komentar saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.